Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audi Bal, Audi Diskusi Bola, Abal. Yes, Indonesia menang 2-0 lawan Saudi Arabia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Wow, ini kemenangan yang sangat bersejarah dan luar biasa sekali di bawah tekanan setelah kita mengalami beberapa hasil buruk ya. 3 kali seri, 2 kali kalah, dan akhirnya kita dapat sekali kemenangan dan sekarang berada di 4 besar klasemen sementara grup C. Oke, kita langsung ngebahas aja apa yang bikin timnas Indonesia bisa menang lawan Saudi Arabia. Langsung aja pertama kita gue mau ngebahas nih soal tactical aja ya. Ini sedikit aja ya soal tactical ya, karena sebenarnya lebih banyak non teknis dibandingin teknisnya gitu. Jadi kita langsung aja bahas ke tactical board. Let's go. Oke guys, ini dia untuk tactical boardnya. Jadi seperti biasa ternyata Sintayong tidak mengubah sistem permainannya, tetap 3-4-3 ya. Ini kayaknya emang dia udah pakem banget ya, pakai 3-4-3 sampai nggak mau diganti meskipun kita nggak mengalami hasil yang positif. Tapi 3-4-3 itu sebenarnya cuma di atas kertas aja ya. Kembali lagi, Indonesia kalau lagi nyerang sama bertahan itu beda. Nah, bedanya di lawan Saudi Arabia ini, waktu dia menyerang, biasanya dia akan ninggalin antara Rafael atau Ragnar di depan. Jadi, misalkan dari transisi nyerang kan banyak pakai counter attack ya. Marcel ini sebenarnya lebih free. Dia sebenarnya berdiri di belakang Ragnar sama si Strike, dan dia sering banget kan datang dari kiri, dia juga datang dari kanan. Gol pertama kan dia datang dari kiri ya. Nah, di gol kedua dia datang dari kanan. Jadi memang Marcelino dapat free roll, free space, oke? Nah, kadang di beberapa momen itu Strike yang melebar ke kiri, Ragnar ke depan, atau sebaliknya. Strike di depan, Ragnar melebar ke kiri. Kalau Marcelino di kanan, dia di kiri. Kalau Marcelino di kiri, ya dia di kanan. Nah, kayak gini nih. Nah, saat kita lagi bertahan, itu kan langsung tuh sejajar nih ya. Pakai 5-3 bahkan. Ya, 5-3. Salah satu dari Marcelino sama Ragnar bakal turun. Bahkan bukan 5-3 lagi nih. Ini 5-4-1, jadi ninggalin satu orang di depan antara Strike atau Ragnar. Pokoknya di antara dua inilah mereka berdua yang paling sering turun banget gitu. Oke? Nah, begitu ada serangan, Ragnar atau Strike yang berdiri di depan, lebih sering Strike sih ya. Dia langsung lari ke arah di mana bola itu berada, dan Marcelino itu akan membantu ya. Sedangkan Ragnar akan cari space. Tom Haya akan sedikit lebih maju, jadi Ivar Jenner sama Justin Hubner itu jadi pivot ya, jadi pivot, tapi dia nggak salah jadi pivot ya, karena kalau lagi bertahan dia bener-bener balik lagi ke kiri. Cuma pas lagi nyerang, Hubner bersiap aja di depan sini nih ya, sedangkan Ivar akan mengcover area tengah. Nah, saat itulah terjadi banyak serangan-serangan balik di mana skema seperti ini yang dijalankan. Oke? So, ini aja dari skema permainannya. Nggak ada yang benar-benar wah, karena dia memaksimalkan peran Marcelino, dikasih free roll ya kan. Jadi begitu Ragnar ada di kiri, Strike di kanan, dan Marcelino itu datang dari belakangnya, sehingga dia bisa cetak gol kan yang pertama, sedangkan yang kedua dia datang dari kanan. Gitu. Nah, memang Marcelino ini lebih cocok untuk bermain sebagai free roll. Kalau mau dipasang sebagai false nine juga bisa. Kayak begitu ya. Udah, itu aja dari segi tactical board ya. Itu nomor 1. Nah, faktor yang kedua, itu karena timnas Indonesia di laga Saudi Arabia ini bermain jauh lebih efektif. Lebih efektif memanfaatkan segala peluang, dan udah tampil menekan sejak awal. Ini gue baca statistik ya, ini sengaja nggak gue share screen statistik ya, karena dari segi statistik kita itu banyak kalahnya, terutama dari segi penguasaan bola. Kita cuma nyatet 23% doang, Saudi Arabia 77%. Untuk tembakannya Saudi lebih banyak,
Tapi mereka on target, Saudi tuh 23 shot total kalau dari statistik Fotmall, tapi cuma 3 yang on target, dan yang benar-benar sangat-sangat mengancam gawang Martin Paes itu cuma waktu tendangan dari luar kotak penalti yang kena tiang, dibelokin sama Paes terus kena tiang. Udah itu doang yang benar-benar berbahaya. Sisanya mereka dipaksa sama kita untuk bermain long ball. Nah, sedangkan timnas Indonesia meskipun hanya ball possession 23%, tapi mereka bisa melepaskan 13 tembakan, 6-nya on target, 4 diantaranya jadi big chance, dan 3 big chance yang missing, yaitu Marcelino yang kena tiang yang pertama, kemudian Calvin Verdong yang waktu side netting, satu lagi tuh gue lupa ya, satu lagi tuh kayaknya dari Rafael apa lupa gue. Oh ya, dari Rafael. Ada tuh Rafael yang one on one sama kipernya Saudi kan ya. Dia lagi-lagi, ini dia nih, Rafael ngincar bola bawah, ketahan. Marcelino di gol kedua, dia milih chip bolanya ke atas dikit, sehingga kipernya nggak bisa nahan. Nah itu, kalau udah deket sama kiper, memang baiknya di chip, ya, bukan di bola bawah tendang datar kayak Rafael. Jadi disinilah membuktikan bahwa keputusan Sintayong memainkan Marcelino menjadi keputusan yang sangat tepat dan memberikan free roll di mana dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan dan membantu kedua penyerang ini. Itu merupakan keputusan yang brilian. Itu faktor keduanya. Dan yang ketiganya adalah pertahanan yang benar-benar sangat-sangat solid. Kalau kita lihat juga nih dari statistik Fotmop-nya. Jadi kita tuh memenangkan tackle 13 kali, sedangkan Saudi Arabia 10. Kemudian untuk intercept-nya kita 7, mereka 10, tapi untuk clearance-nya, lihat nih, clearance timnas Indonesia mencapai 38, Saudi Arabia 9. Banyak kan kita buang bola ke depan, atau misalkan buang bola keluar. Jadi kita tidak mengambil resiko untuk memainkan bola di belakang, lebih main aman aja, buang aja bolanya keluar, buang aja bolanya tuh ke atas gitu. Gak perlu banyak main-main bola di belakang karena potensi untuk blundernya jauh lebih tinggi. Apalagi ngelawan tim pemain-pemain Arab yang cepet-cepet ya, kayak Saud, terus Kanu juga tuh berbahaya kan. Nah, daripada ya bagus ya disapu aja. Nah, sisanya tuh ya mungkin dari segi statistik kita kalah, tapi memang dari segi defense-nya itu luar biasa banget ya. Dan menurut gue pemain bertahan terbaik lagi-lagi adalah Rizky Ridho. Ridho itu benar-benar setenang itu menjaga pemain-pemain timnas Arab ya. Benar-benar tenang banget, gak panik. Jadi kayak dia anomali banget ya main di Liga 1 gitu kan. Memang benar bahwa Ridho itu harus keluar negeri ya. Dia levelnya tuh udah di luar, udah bukan level Liga 1 Indonesia lagi. Jadi kita tunggu aja ya pergerakan Ridho selanjutnya, karena di podcastnya Sport 77 sama Mamat Al-Katiri, dia menghormati kontrak yang diberikan sama Persija, tapi ya dia juga mau tahu nanti gimana selanjutnya, ya lihat nanti gitu. Ya kayak gitulah. Jadi itu dia 3 faktor yang bikin timnas Indonesia kita menang, di mana kita bermain 3-4-3 di atas kertas, tapi kita lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dengan menempatkan salah satu antara Rafael atau Ragnar itu ada di depan, dengan Marcelino bermain sebagai pemain free roll, bisa ke kanan, bisa ke kiri, memanfaatkan space, kemudian menekan sejak awal, tidak memberikan mereka celah untuk bermain, tidak memberikan mereka celah untuk explore, sehingga dipaksa untuk long ball terus. Kemudian memaksimalkan peluang yang ada, ya, terutama dari Marcelino yang 2 gol itu. Sebenarnya kalau si Verdong sama Rafael bisa gol itu, wah kita keren banget ya, menangnya 4-0 gitu. Tapi kelihatan bahwa kita berani menyerang, berani untuk keluar, berani ambil resiko, tidak bertahan, enggak parkir bis, dan yang paling penting adalah mental kita tidak ciut. Dan mental kita benar-benar, mental pemain kita tuh terbakar banget ya. Setelah kalah lawan Jepang, kemudian Pak Erick Thohir ngasih speech kayak begitu di ruang ganti, di mana dia bilang dia bakal mundur kalau misalkan proyek ini gagal gitu kan. Nah, itu kayaknya tuh memotivasi para pemain banget itu ya. Terus udah gitu pertahanan yang solid, di mana Martin Paes cuma bikin sekali save yang benar-benar dia harus lompat tepis, yaitu pas tendangan dari luar kotak penalti itu.
Sisanya pas nggak bener-bener yang harus berjibaku banget ya. Karena pemain bertahannya, Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, terutama Rizky Ridho, bermain sangat tenang, bermain sangat-sangat klinikal, berani untuk berduel, dan lebih mencari aman untuk mengambil keputusan dengan meng-clearance bola. Ya, jadi itulah kenapa timnas Indonesia bisa menang lawan Saudi Arabia. Kalau lo punya pendapat lain, kenapa timnas Indonesia bisa menang lawan Saudi Arabia, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dong untuk kasih like-nya dan subscribe channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Nyalain loncengnya supaya mendapatkan update jika gue upload video-video baru. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan kita akan membahas soal sepak bola Eropa lagi. So, gue Dara Mantio. Ciao, ciao.